Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda soleh-soleha semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah bersama-sama kita mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah Anda, pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia yang akan mencakup dua materi, yaitu tentang proses terjadinya hujan dan dampak dari pemanasan global. Saksikan videonya sampai selesai ya. Nah, solih-solihah, tahu tidak apa sih yang dimaksud dengan hujan? Hujan adalah suatu proses jatuhnya benda cair atau beku dari langit menuju ke permukaan bumi. Nah, proses jatuhnya benda cair ke permukaan bumi ini bisa disebut juga dengan presipitasi loh, salih dan salihah. Oh iya, solih-solihah, banyaknya air hujan yang turun pada suatu tempat dalam waktu tertentu dinamakan curah hujan. Nah, pernahkah solih-solihah mengamati tanda-tanda akan turunnya hujan? Apa saja sih tanda-tanda turunnya hujan itu? Iya, betul sekali. Tanda-tanda akan turunnya hujan diantaranya adalah angin yang sepoi-sepoi, awan yang menjadi kelabu, juga disertai dengan gemuruh dari langit menjadi tanda akan turunnya hujan. Nah, namun apakah solih-solihah tahu bagaimana sih proses terjadinya hujan? Ternyata proses terjadinya hujan di muka bumi ini tidak semudah yang kita bayangkan loh, salih dan solihah. Nah, untuk lebih jelasnya, kita simak ya penjelasan tentang proses terjadinya hujan. Simak dengan baik ya, solih dan solihah. Proses terjadinya hujan diakibatkan karena adanya sinar matahari. Pada awalnya, air di permukaan bumi yang berasal dari air sungai, air laut, dan danau yang terkena sinar matahari mengalami penguapan yang bergerak naik menuju atmosfer, kemudian berubah menjadi uap air. Nah, karena suhu udara semakin ke atas itu semakin dingin, maka uap air tersebut berubah menjadi awan. Kemudian, awan akan mengalami pengembunan, lalu berubah menjadi butiran air. Nah, butiran-butiran air inilah yang kemudian jatuh ke permukaan bumi dan kita biasa menyebutnya dengan hujan. Nah, solih dan solihah, air hujan yang jatuh ke permukaan bumi ini ada yang diserap oleh tanah atau berkumpul menjadi air sungai, air laut, atau air danau. Nah, dan air yang ada di permukaan bumi ini akan kembali menguap. Kemudian, proses terjadi hujan akan terjadi terus berulang-ulang. Dengan demikian, proses terjadinya hujan diawali dengan air di permukaan bumi yang menguap karena terkena sinar matahari. Lalu, uap air akan berubah menjadi awan. Setelah itu terjadi proses pengembunan, yaitu uap air berubah menjadi butiran air. Nah, butiran air kemudian jatuh ke permukaan bumi. Lalu, air hujan yang jatuh ke permukaan bumi akan berkumpul dan kembali menguap. Tujuan
tujuan pembelajaran kita kali ini. Nah, setelah menonton video ini diharapkan teman-teman, yang pertama teman-teman mampu memahami pengertian pemanasan global. Tujuan pembelajaran yang kedua yaitu teman-teman mampu memahami penyebab dan dampak dari pemanasan global. Tujuan pembelajaran yang ketiga yaitu teman-teman mampu memahami cara mengurangi laju pemanasan global. Oke teman-teman, nah teman-teman di sini ada yang pernah mendengar tidak ya istilah pemanasan global? Sering mendengar kata-kata pemanasan global tidak? Sering kan ya? Nah, pemanasan global itu istilahnya banyak teman-teman. Pemanasan global disebut juga global warming, atau disebut juga darurat iklim, atau disebut juga krisis iklim. Terus ada juga yang menyebutkan iklim global. Nah, itu tadi istilah-istilah untuk pemanasan global ya teman-teman. Nah, kira-kira kenapa sih pemanasan global itu disebut juga sebagai iklim global? Ada yang tahu tidak? Betul, kenapa disebut sebagai iklim global? Karena di beberapa wilayah di muka bumi ini ada yang mengalami perubahan cuaca yang ekstrim. Misalnya, tiba-tiba saja turun hujan, lalu tiba-tiba panas lagi, dan sebagainya. Nah, pemanasan global adalah meningkatnya suhu di atmosfer, di laut, dan daratan bumi. Nah, pemanasan global ini terjadi pasti karena ada penyebabnya kan teman-teman? Betul. Nah, penyebab utama pemanasan global adalah ulah kita sebagai manusia yang banyak memproduksi gas-gas berbahaya seperti gas karbon dioksida yang terbang ke atmosfer. Nah, sehingga menyebabkan permukaan bumi bertambah panas karena gas-gas tersebut. Nah, teman-teman, selain karena ulah manusia, ada beberapa penyebab lain pemanasan global. Yang pertama, karena polusi udara yang tinggi yang mengandung gas beracun. Yang kedua, penyebabnya karena asap kendaraan dan asap dari alat-alat transportasi lainnya. Yang ketiga, penyebabnya yaitu karena banyaknya pembangkit listrik yang memanfaatkan minyak bumi dan batu bara sebagai bahan bakar. Lalu, penyebab lainnya yaitu asap dari pabrik-pabrik besar. Penyebab yang kelima yaitu adanya gas metana yang dihasilkan dari kentut dan kotoran sapi yang terbang ke atmosfer. Lalu penyebab pemanasan global lainnya adalah penggunaan pupuk juga dapat menghasilkan gas yang berbahaya bagi atmosfer teman-teman. Lalu terjadi yang ketujuh karena pencemaran di laut. Dan yang kedelapan, karena adanya penebangan dan pembakaran hutan, serta masih banyak lagi penyebab lainnya. Nah teman-teman, pemanasan global ini memiliki dampak atau akibat yang berbahaya untuk makhluk hidup. Dampak yang pertama yaitu meningkatnya ketinggian air laut. Yang kedua, mencairnya es di kutub. Dampak yang ketiga yaitu meningkatnya suhu di bumi. Jadi suhu di bumi itu menjadi lebih panas. Dampak yang keempat yaitu musim kemarau akan lebih panjang di sebagian wilayah yang memiliki dua musim seperti Indonesia. Dampak yang kelima yaitu laut menjadi semakin hangat. Dampak yang keenam yaitu musim tidak menentu, teman-teman. Dampak yang ketujuh yaitu terjadinya bencana alam seperti badai, tornado, banjir, dan bencana lainnya. Dampak yang kedelapan yaitu hewan dan tumbuhan akan mengalami kepunahan. Lalu dampak yang kesembilan yaitu bisa jadi manusia akan mengalami kelaparan karena hewan dan tumbuhannya sudah punah. Dan dampak yang kesepuluh yaitu hutan lama-kelamaan dapat berubah menjadi gurun. Dan masih banyak lagi dampak-dampak lainnya yang berbahaya untuk makhluk hidup di muka bumi ini. Oke teman-teman, nah berikut ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk mengurangi laju pemanasan global. Cara yang pertama yaitu kita bisa menghemat penggunaan listrik dan menghemat penggunaan air. Cara yang kedua yaitu mengurangi pemakaian plastik dan barang-barang yang tidak bisa didaur ulang. Cara yang ketiga yaitu sering memakai kendaraan umum daripada kendaraan pribadi teman-teman ya.
Cara yang keempat, menanam pohon atau melakukan penghijauan, istilahnya reboisasi. Cara yang kelima yaitu sering-sering berjalan kaki atau menggunakan sepeda untuk mengurangi polusi udara. Cara yang keenam yaitu tidak melakukan penebangan pohon secara liar. Cara yang ketujuh, mengurangi konsumsi daging sapi dan daging lainnya dan meningkatkan konsumsi sayuran, teman-teman. Nah, kenapa? Karena sapi itu tadi menghasilkan gas metana yang bisa berbahaya untuk atmosfer. Cara yang kedelapan yaitu mengurangi penggunaan bahan bakar minyak atau BBM. Cara yang kesembilan, mengurangi penggunaan AC atau pendingin karena AC itu bisa menghasilkan gas CFC yang berbahaya untuk atmosfer. Cara yang ke-10 yaitu kita melakukan 3R. Apa itu 3R, teman-teman? Reduce, reuse, dan recycle. Cara yang ke-11 yaitu mengurangi penggunaan kertas. Dan masih banyak lagi cara-cara yang dapat kita lakukan untuk mengurangi laju pemanasan global. Oke teman-teman Miss Imas, kesimpulan untuk pembelajaran kita kali ini adalah pemanasan global memiliki banyak pengaruh buruk untuk kehidupan seluruh makhluk hidup yang ada di dunia. Nah, dengan menerapkan pola hidup yang baik dan mengurangi penggunaan bahan-bahan penyebab pemanasan global, diharapkan bisa memperbaiki kondisi permukaan bumi sekarang. Nah teman-teman, semoga penjelasannya bermanfaat ya. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, tetap belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching. Untuk teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silahkan tonton video kami yang lainnya ya. Jangan lupa like, comment, and share video-video kami ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!